Jadikanlah makanan kita sebagai obat sebelum obat menjadi makanan kita. Assalamualaikum, salam bahagia, salam klasik, Ibu A4. Jumpa lagi dengan aku, Ibu Asri, ibu rumah tangga yang ingin menyampaikan ilmu klasiknya, sehingga banyak ibu-ibu yang bisa ambil manfaat, senantiasa sehat, ibadah lancar, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita ke surga. Amin. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan umur, rizki yang lancar dan berkah, serta apa-apa yang dicita-citakan dapat terwujud sesuai doa dan harapan, dan pastinya yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, sebelum kita memberikan resep merekok, pada kesempatan ini aku ingin menjawab nih sedikit dari pertanyaan teman-teman onlineku. Pertanyaannya, kenapa sih channelnya diberi nama Ibu A4? Oke teman-teman, aku jawab ya. Karena Ibu A4 itu kepanjangan dari ibu dan bunda. Anakku ada 4, yang kebetulan namanya A semua, nama panggilannya maksudnya.
Ibun itu karena ada anakku yang pertama manggilnya sukanya ibu, yang kedua sukanya bunda, jadi ku singkat saja deh jadinya Ibun. Oke teman-teman, keempat anakku itu bernama Aska, Amzar, Adwa, dan Aina. Nah, jadi aku singkat A4 karena mudah-mudahan apa yang ada di dalam doaku sebagai ibu, aku ingin anak-anakku didekatkan rezekinya yang lancar, supaya anak-anak bisa bersekolah sampai mereka ke perguruan tinggi, sampai mereka menjadi anak-anak yang sukses di dunia dan di akhirat. Amin. Bantu doa ya teman-teman. Makanya aku singkat saja deh, Ibun A4. Berarti jika memang nanti aku ada rezeki dari channel ini, ya rezekinya tidak jauh-jauh buat anak-anak. Oke teman-teman, video ini aku ambil saat sedang jalan-jalan pagi ya teman. Momen yang selalu ketunggu di waktu setelah sholat subuh pada hari Jumat, berjalan sejauh 5 km. Kita akan mendapat kesehatan fisik dan kesehatan mental. Kenapa kesehatan fisik? Karena kita berkeringat, antara diam dan gerak kita akan seimbang. Lalu kenapa kesehatan mental? Karena di sini kita bisa ngobrol, sharing dengan pasangan kita, masalah sehari-hari, masalah budgeting, masalah pokoknya semua masalah tentang keluarga bisa kita diskusikan tanpa diganggu oleh anak-anak. Bukan diganggu ya, tanpa banyak iklannya dari anak-anak seperti itu. Kali ini Ibun ingin merekok resep tentang jus yang fungsinya mencegah dan mengatasi wasir. Bahan yang kita pakai yaitu 100 gram atau 1 ons buah atau daging buah mangga yang sudah masak atau yang sudah manis ya. Kemudian ada 1,5 ons buah nanas. Saya di sini pakai nanas madu, dan 1 sendok air jeruk nipis. Lalu air secukupnya. Yang mau ditambahkan madu boleh tambah madu secukupnya teman-teman. Lalu ada tambahan resep di sini. Jika wasir yang dirasakan sudah sampai keluar darah saat buang air besar, itu air yang digunakan dari air rebusan kangkung. Kita pakai air 1 gelas, lalu 1 ikat kangkung kita rebus sampai mendidih, lalu kita tunggu, kecilkan api dulu, lalu kita tunggu 10 menit, matikan api dan angkat. Lalu ini air kita pakai untuk jus tersebut. Karena saya pakainya air yang bukan dari rebusan air kangkung, karena wasir yang dialami belum sampai berdarah. Wasir sendiri apa sih sebenarnya? Kalau menurut ilmu pengobatan konvensional atau modern, wasir itu adalah pembengkakan pembuluh darah di sekitar anus.
Ia pembuluh darah pena yang membengkak. Biasanya terasa panas, gatal di sekitar anus ataupun sakit, bahkan bisa berdarah ketika buang air besar, teman-teman. Seperti itu. Jika secara ilmu klasik, wasir ini penyebabnya karena energi limpa lemah turun secara berkepanjangan, maka akan menyebabkan wasir itu. Jika melihat dari kandungan buah yang kita pakai, semua buahnya, mangga dan nanas, ini sifatnya menguatkan energi vital di limpa. Jika dilihat dari tabiat buah yang kita pakai, sifatnya yang lembut menguatkan energi limpa, dan aromatik fungsinya mengangkat. Asam yang dari jeruk nipis mengerutkan jika ada peradangan, dan jika ada gangguan lambung atau energi vital turun dan panas usus besar. Penyakit wasir ini jika dipandang dalam ilmu klasik dibagi menjadi 4, teman-teman. Yang pertama yaitu wasir dengan gejala buang air besar berdarah atau sembelit. Biasanya mulutnya pahit, nyeri di anus, setelah BAB keluar seperti panas terbakar di anus. Nah, jika terjadi seperti ini, baiknya kita minum jus tadi 2 kali sehari, diminum pagi dan sore. Kalau pagi diminum sekitar jam 9 sampai jam 11, jika sorenya diminum menjelang asar. Makanan yang baik untuk penderita wasir jenis ini yaitu telur bebek asin, tepung talbina, pisang, daun mengkudu, daun pepaya, jamur hitam, garam sebelum tidur, stroberi, rebung, timun, kacang hijau, daun teh, mint, krokot, minyak wijen, apel, stroberi, dan masih banyak yang lainnya. Untuk yang kedua, jenis wasir ketidaknyamanannya sampai di dada dan di tulang iga, disertai sembelit juga. Selain sembelit, ada sakit perut dan ada gumpalan seperti di tenggorokan. Makanan yang disarankan: daging sapi, buah seri, ikan bawal putih, sarang burung walet, kurma, daging kelapa, beras ketan, daging entok, angsa, labu siam, ubi jalar, beras, gula batu, kacang merah, bawang putih, dan kunyit. Oke, sudah di akhir video saja teman-teman. Kiranya semoga konten saya ini bermanfaat untuk ibu-ibu yang ada di pelosok pedesaan, di daerah pegunungan, perbukitan yang susah terjangkau dengan paskes, apotek, dan ibu-ibu yang perekonomiannya lemah yang hasil pendapatannya hanya bisa buat makan sehari-hari. Yuk, jadikanlah makanan kita sebagai obat sebelum obat menjadi makanan kita. Terima kasih banyak buat semua yang sudah menonton channel ini sampai selesai. Semoga bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Di sini saya bukan bermaksud menggurui atau merasa diri sudah paling pintar, melainkan hanya
saya hanya ibu rumah tangga yang bisanya mengulang-ulang dari ilmu yang didapat saat belajar di Klasik Indonesia Medicine. Mungkin pastinya ada beberapa teman atau orang-orang yang lebih paham ilmu kesehatan dan herbal. Kiranya info dari saya semoga bisa menambah dan melengkapinya. Sekian dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.